Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatimunyati, guru mata pelajaran fikih kelas 10 di Madrasah Aliyah Malnu Pusat Menes. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam kegiatan pembelajaran melalui daring. Rangkaian pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini video presentasi pre-teaching saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat edukasi belajar. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan semua kegiatan kita. Amin. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama dengan membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu periksa kehadiran dulu ya. Pak Alman Sopian. Saya hadir, Bu. Ya, Pak Ahmad Tajudin. Ya, hadir. Pak Bahrul Ulum. Nggak ada ya? Ya. Yang hadir Ada, cuma Bu. 2 orang saja. Iya. Yang lainnya pada kemana ini? Pada izin. Ada Izin. kepentingan Ya, nggak apa-apa ya. Sekalipun di situasi pandemi sekarang ini, semua kegiatan kita serba terbatas, tetapi kita harus terus semangat belajar dan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baiklah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Ada yang masih ingat apa pengertian fikih secara bahasa? Pak Ahmad Tajudin, apa fikih secara bahasa? Fahmul amji. Apa fahmun? Fahmun? Fikri. Fahmun amikun. Iya. Pak Alman, apa fikih secara bahasa? Kebetulan saya tidak hadir, Bu, waktu itu. Iya. Jadi tidak bisa. Jadi fikih secara bahasa itu adalah fahmun amikun atau pemahaman yang dalam. Itu pengertian fikih secara bahasa. Di pertemuan sekarang ini kita akan belajar tentang ibadah dan karakteristiknya. Bisa dilihat? Jadi di pertemuan sekarang ini kita akan mempelajari ibadah dan karakteristiknya. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu pertama menjelaskan pengertian ibadah, kedua menjelaskan macam-macam ibadah, ketiga menjelaskan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam, dan yang keempat menjelaskan tujuan ibadah dalam Islam. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, mari kita amati bersama-sama gambar berikut ini. Ini gambar nomor 1 ya, silahkan diamati. Selanjutnya, gambar nomor kedua. Bagaimana? Sudah diamati? Silahkan berikan tanggapan mengenai gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Pak Ahmad Tajudin,
Ya, Bu. Bagaimana tanggapannya mengenai gambar nomor 1? Ini menjelaskan tentang apa, Pak Ahmad Tajudin? Sudah tentang berdoa, ibadah berdoa. Iya, ibadah berdoa. Pak Alman, gambar nomor 2 ini menjelaskan tentang apa, Pak Alman? Ibadah tolong-menolong sesama manusia barangkali, Bu, Iya, ya. betul. Ibadah tolong-menolong sesama manusia. Jadi, gambar nomor 1 ini menjelaskan tentang ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang berbentuk hubungan antara hamba dengan Allah. Contohnya seperti apa? Sholat, ya kan? Ibadah haji, zakat, dan lain sebagainya. Itu ibadah mahdoh. Adapun gambar di nomor kedua itu menjelaskan tentang ibadah ghair mahdoh. Betul kata Pak Alman, tolong menolong. Tolong menolong itu termasuk ke dalam ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh itu adalah ibadah yang berbentuk hubungan antara sesama manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Seperti tolong menolong tadi itu kata Pak Alman. Terus apalagi menyantuni fakir miskin, membuang sampah pada tempatnya, itu sama termasuk ibadah ghair mahdoh. Tadi pengertian ibadah dalam arti luas itu semua bentuk perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Itu pengertian ibadah secara luas, secara garis besar. Selanjutnya, silahkan buka LKPD yang tadi malam Ibu share di Google Chrome, di Google apa? Di Google Form. Google Form, ya. Di Google Form sudah di print belum? Sudah. Pak Ahmad Tajudin, sudah di print? Sudah, Bu. Sudah, iya. Di kegiatan pertama itu silakan dilihat LKPD-nya. Di kegiatan pertama itu ada 4 gambar. Yang pertama gambar tentang sholat, kedua gambar ibadah haji, yang ketiga gambar zakat, dan yang keempat itu gambar tentang menolong sesama. Silahkan sesuaikan gambar tersebut dengan bentuk-bentuk ibadah. Di sana di bawah itu, di bawah kegiatan itu ada ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah. Ada yang kedua ibadah jasmaniyah dan maliyah dan ruhaniyah, dan yang ketiga itu ada jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah. Mana saja yang termasuk ke dalam bentuk ibadah tersebut? Pak Alman, di nomor pertama itu ada gambar tentang sholat. Sholat itu termasuk ke dalam bentuk ibadah jenis apa, Pak Alman? Apakah jasmaniyah, ruhaniyah, ataukah jasmaniyah maliyah? Jasmaniyah, ruhaniyah barangkali, Bu, ya. Iya, betul. Kenapa sholat itu termasuk ke dalam bentuk jasmaniyah, ruhaniyah? Karena di dalam pelaksanaan ibadah tersebut semua anggota kita itu beribadah. Iya kan? Ya, di samping anggota tubuh kita beribadah, hati kita pun niat, ya kan? Maka sholat itu termasuk ke dalam ibadah jasmaniyah dan ruhaniyah. Pak Ahmad Tajudin, gambar nomor ketiga itu tentang ibadah haji, termasuk ke dalam bentuk apa, Pak Ahmad Tajudin? Ibadah jasmaniyah. Ibadah jasmaniyah. Pak Alman, termasuk ke dalam bentuk ibadah apa? Ruhaniyah jasmaniyah, Bu. Ruhaniyah jasmaniyah. Jadi untuk gambar yang kedua itu ibadah haji termasuk ke dalam bentuk ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah.
Iya, Bu. Kenapa? Karena di samping jasmani kita ibadah, rohaniahnya kita niat untuk ibadah kepada Allah, dan malihnya itu harta. Ya kan? Oh iya. Kita menunaikan ibadah haji itu ya syaratnya kita harus mampu. Mampu. Ya itu dengan kita memiliki harta. Bagaimana pembahasan pada pertemuan ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada Alhamdulillah yang paham. ditanyakan mengenai pembahasan tadi? Itu Ya, saya, Bu. Iya, apa? Kalau kita tidak punya harta untuk ibadah haji, gimana itu, Bu? Kalau kita tidak punya harta, bagaimana kita mau melaksanakan ibadah haji? Iya. Ya, jadi ya ibadah haji itu tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu. Jadi diwajibkan itu kepada orang yang mampu, baik itu mampu fisiknya maupun mampu hartanya. Ada yang tanyakan lagi? Saya, Bu. Ya. Contoh yang lain, ibadah yang jasmaniah, ruhaniyah, dan maliyah selain ibadah haji, apalagi ya, Bu ya? Kalau ibadah jasmani, rohaniah, dan maliyah itu ya hanya ibadah haji saja. Sedangkan kalau zakat itu termasuknya kepada ibadah jasmaniyah dan maliyah. Maliyah. Oh, begitu. Iya, Bu. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu tujuan ibadah. Tujuan ibadah yaitu untuk apa? Untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharapkan ridho dari Allah. Itu tujuan kita ibadah. Jangan karena ingin dilihat, jangan karena pamer, tetapi niatkan untuk menyucikan dan membersihkan jiwa semata-mata hanya kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah. Nah, pada pertemuan kali ini mungkin pembahasan kita cukup di sini. Bisa difahami? Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, kita evaluasi kembali ya materi yang tadi kita bahas. Apakah masih ingat ataukah sudah lupa? Ya, ibadah secara garis besar itu terbagi ke dalam berapa bagian? Ayo silakan acungkan tangan. Pak Alman, oh iya Pak Ahmad Tajudin. Terbagi ke dalam berapa bagian Pak Ahmad Tajudin? 3 bagian. 3 bagian. Apa? Yang pertama? Ibadah jasmaniah, ibadah rohaniah, ya, ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Pak Alman Sofian? Kalau saya ibadah mahdoh dan ibadah goir mahdoh. Ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Iya, betul. Jadi ibadah secara garis besar itu terbagi ke dalam 2 bagian. Ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam-macam ibadah secara garis besar itu terbagi menjadi 2. Pertama ibadah mahdoh dan yang kedua ibadah ghair mahdoh. Nah, yang selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip ibadah. Di dalam prinsip-prinsip ibadah ini yang pertama adalah niat. Jadi ketika kita melakukan niat, kita harus niatkan karena Allah. Jangan karena tadi itu pamer, ingin dipuji, tetapi niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, prinsip-prinsip ibadah itu adalah ibadah yang tulus kepada Allah. Bukan karena pengaruh yang lain, karena mengharapkan imbalan, tidak, tetapi semata-mata karena Allah. Yang ketiga, prinsip-prinsip ibadah adalah memiliki batas, kadar, dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Misalkan di dalam sholat.
Di dalam sholat itu sudah ditentukan waktunya, maka kita tidak boleh melebihi waktu sholat tertentu. Yang selanjutnya yaitu keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah itu ya harus didasari rasa cinta, jangan ada istilah keterpaksaan. Selanjutnya yaitu beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi ya harus apa? Harus seimbang. Kita jangan hanya mengejar akhirat saja tanpa kita mengejar dunia. Karena apa? Karena dunia pun sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi harus balance, harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ibadah yang berbentuk amal yang duniawi bisa menjadi akhirat apabila kita niatnya baik. Begitu pula amal akhirat bisa menjadi amal dunia apabila kita salah niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat. Yang terakhir yaitu ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik hingga meninggal dunia. Jadi ketika kita sudah dinyatakan balik atau disebut dengan apa? Mukallaf pada pertemuan sebelumnya. Apa itu mukallaf? Mukallaf bukan mu'allaf, tapi mukallaf. Tahu mana yang baik dan mana yang benar. Iya, betul. Jadi mukallaf itu orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Sudah akil balik, sudah diberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Nah, itulah mukallaf. Nah, ibadah itu harus dilaksanakan dari mulai dia itu sudah balik sampai dia meninggal dunia. Itulah kesimpulan materi pada pertemuan sekarang ini. Bagaimana kesulitan dalam materi pada hari ini? Apakah ada yang sulit atau bisa dipahami? Ataukah dalam penjelasan Ibu kurang detail, kurang jelas? Bagaimana? Cukup jelas, Bu. Bisa dipahami. Bisa dipahami, alhamdulillah. Itulah pertemuan kita pada hari ini. Nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya. Nanti Ibu kirim ya LKPD-nya lewat Google Form dan silahkan kalian amati tugas di LKPD tersebut. Baik, Ibu. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari bermanfaat dan kita semua menjadi orang yang berilmu dan ahli ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.